Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 9 SMP Harapan Bangsa. Ya, pada pertemuan matematika pelajaran hari ini, kita akan membahas tentang transformasi geometri. Selebihnya jangan lupa kalian berdoa dulu sebelum memulai pelajaran ya. Dan siapkan buku catatan bila perlu. Nah, ya, seperti pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas sebetulnya tentang refleksi ya. Refleksi itu adalah bagian dari transformasi geometri. Oke. Oke, syarat kompetensinya. Kita akan menjelaskan transformasi geometri yang terdiri dari refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi yang dihubungkan dengan masalah kontekstual dan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri. Indikatornya, kita akan menggambar benda hasil dari refleksi, mengenali garis simetri dan menemukan banyak simetri lipat dari suatu benda, menggambar bayangan benda hasil transformasi, refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi, menentukan koordinat benda hasil dari transformasi. Oke, nah di sini sudah ada peta konsepnya ya, di mana ada beberapa jenis transformasi yang akan kita pelajari. Hari ini kita akan mempelajari tentang refleksi dulu ya. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang translasi, rotasi, dilatasi. Oke, transformasi geometri. Apa sih transformasi geometri itu? Transformasi geometri disebut juga dengan transformasi ya, atau mengubah setiap koordinat titik menjadi koordinat titik lainnya pada daerah suatu tertentu. Misalnya transformasi T terhadap P, di mana titiknya adalah X, Y, menghasilkan bayangan. Nah, biasanya bayangan itu di sini ada tanda ini ya, kutip 1. Nah, itu biasanya disebut bayangan itu nanti tandanya seperti ini. Nah, bayangannya adalah P, bayangannya X aksen, Y aksen. Operasi tersebut ditulis juga, nah biasanya seperti ini. Bayangan dari P, Y, bayangan titik P di titik Y, X, Y adalah P aksen, titiknya adalah X aksen, Y aksen. Nah, untuk transformasi, nah tadi kan Ibu sudah sampaikan bahwa ada 4 hal. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang refleksi ya, bukan refleksi buat kaki, tetapi refleksi pencerminan ya. Nah, ya seperti kita ketahui bahwa kalau kamu pasti di rumah pasti punya cermin ya untuk melihat apakah kita sudah rapi atau belum. Nah, pencerminan atau disebut juga dengan refleksi. Nah, kalau kamu bercermin, coba kamu dekati cermin atau jauhi cermin. Kira-kira bayangan kamu itu bergerak juga nggak sesuai dengan pergerakan yang kamu lakukan gitu ya. Kalau enggak ya berarti hati-hati aja. Nah, pasti ya gerakan yang kita lakukan itu sama dengan gerakan pada cermin. Bila kita dada-dada, di cermin juga dada-dada. Atau ketika kita menyisir, di cermin juga akan gerakan menyisir ya. Nah, pasti juga sama ya, wajah kita yang ada di cermin, apalagi cermin datar, itu pasti sama dengan wajah kita yang sebenarnya ya, sehingga pencerminan itu menggambarkan kondisi kita sebenarnya ya. Oke, refleksi atau pencerminan. Nah, untuk pencerminan sendiri, tadi ya yang kita bahas seperti slide sebelumnya, bahwa seperti contohnya kita bercermin aja ya, merupakan jenis transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang atau bangun geometri dengan menggunakan sifat benda dan bayangan pada cermin datar. Ya, ingat ya kalau cermin datar pasti itu beda ya sifatnya dengan cermin cembung atau cermin cekung yang kalian pelajari di pelajaran IPA ya. Sifat pada cermin datar yang pertama adalah bayangannya memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan bangunan aslinya gitu ya. Kedua, jarak bayangan pasti juga akan sama dengan jarak kita ke cermin dengan bayangan ke cermin itu pasti jaraknya sama. Kemudian bayangan bangun pada cermin saling berhadapan ya. Saling berhadapan, nggak mungkin ya membelakangi. Wah, itu patut dicurigai cerminnya. Ya, saling berhadapan dengan bangunan aslinya. Nah, contoh nih, kalau misalnya kita dalam matematika, di sini nanti makanya ada syarat kalian bisa menguasai materi ini adalah dengan cara kalian masih ingat ya pelajaran tentang Kartesius ya, koordinat Kartesius. Ya, kemudian sebelumnya kan kita juga udah belajar ya, di mana nanti di situ ada sumbu X atau sumbu Y atau garis tertentu yang dijadikan sebagai cermin. Nah, kalau di sini cerminnya
alfa ya. Di sini cermin A atau garis A itu sebagai cermin. Nah, S-nya ini S, R, Q, dan P adalah sebuah benda. Nah, karena alfa ini adalah cermin, maka bayangannya, nah tadi kalau kita lihat di sini ada berapa kotak nih, jarak SR misalnya gitu ya terhadap garis A adalah 1, 2, 3. Ya, berarti jarak bayangannya juga 1, 2, 3. Gitu. Sedang titik S. Titik S di sini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti kesananya juga jaraknya 10 terhadap cermin. Begitu juga dengan Q dan P ya. Nah, ini contoh refleksinya ya. Sehingga hasilnya tadi ya, ingat kalau bayangan itu biasanya kamu tambahkan kutip di atas atau aksen yang tersebut ya. Seperti berarti bayangan dari SR PQ atau di sini PQRS adalah P aksen, Q aksen, R aksen, dan S aksen. Nah, contoh pencerminan. Nah, pencerminan, tunjukkan gambar yang berwarna biru merupakan hasil dari gambar yang berwarna merah ya. Berarti gambar biru adalah bayangan dan gambar warna merah adalah bendanya. Nah, garis di sini adalah cerminnya. Kira-kira gambar nomor A benar atau enggak? Benar ya, karena ini berhadapan ya, jaraknya di sini sama, semua titiknya sama ya. Nah, berarti gambar A adalah benar pencerminan. Yang B, nah ini adalah cermin, tetapi gambarnya ini membelakangi, bukan berhadapan. Nah, berarti harusnya itu gambarnya jaraknya begini ya, ininya misalnya jaraknya 3, di sini kan harusnya 3 ya. Harusnya bentuknya seperti ini ya. Gitu. Berarti ini salah, bukan pencerminan ya. Nomor 3, nah lihat bentuk bendanya mendatar seperti ini, ternyata dia dirubah rotasi menjadi 90 derajat ini ya. Oh, ternyata berarti beda kan, harusnya gambarnya jarak ke sini sama kan, jarak ini ke sini, titiknya juga sama, titik ini ke titik ini, harusnya gambarnya begini ya. Nah, berarti ini bukan pencerminan ya. Kalau pencerminan jaraknya harus, nah lihat yang ini ya, jarak dari bendanya ke cermin setiap titiknya sama ya. Kalau ini kita nyatakan sebagai titik, nah ini sama semua, berarti ini pencerminan. Kemudian yang ini kira-kira pencerminan ya, karena lihat dia berhadapan. Contoh dari jarak dari titik ini ke sini sama dari sini ke sini sama ya jaraknya. Ya, dari titik ini juga ini ke sini jaraknya sama ya terhadap cermin. Berarti benar ya, bentuknya sama, terus berhadapan ya, besarnya sama. Nah, ini gimana kalau yang ini? Nah, kalau yang ini lihat nih ada perbedaannya. Jarak titik yang puncaknya di sini atau tingginya terhadap cermin harusnya di sini kan? Nah, harusnya di sini. Harusnya berarti bentuknya begini ya. Nah, berarti ini salah ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami tentang contoh atau pencerminan itu seperti apa. Oke. Nah, selanjutnya jika diketahui sembarang titik dengan koordinat, ya ini berarti koordinat di Kartesius ya, X dan Y pada koordinat Kartesius, maka koordinat bayangan pencerminannya. Nah, ini yang harus kalian ingat mengenai bayangan pencerminan di refleksi. Bila pencerminan terhadap sumbu X, maka koordinat bayangannya X, min Y. Terhadap sumbu Y, min X, Y. Terhadap titik asal 0,0, min X, min Y. Nah, ini yang kalian harus ingat, nanti boleh kalian catat di buku catatan, oke? Dan nanti kita akan coba ya bahas dengan soal. Nah, contoh soalnya seperti ini. Tadi ya, pencerminan terhadap sumbu X, di mana nanti koordinat bayangannya menjadi X, min Y. Nah, tentukan bayangan dari titik berikut yang terrefleksikan terhadap sumbu X min Y. Ingat ya, kalau rumus tadi ya, rumus dari pencerminan dari sumbu X adalah tadi ya, X, min Y. Nah, kalau kalian butuh misalnya garis bantu seperti koordinat Kartesius, silahkan kalian buat gitu. Atau kalau kalian hafal rumusnya ya langsung aja. X, min Y. Berarti di sini X, ingat ya, yang depan itu X, ini Y. Sehingga pencerminannya kalau kita lihat bisa A, aksen, 3, min 2. Ya, tinggal ganti Y-nya jadi min 2. Atau kalau kamu mau gambar 3,2 kan di sini ya. 3,2 di sini titiknya. Nah, berarti bayangannya di sini A. Bayangannya ya berarti sama ya. Nah, tadi
bahwa pencerminannya terhadap sumbu X. Nah, itu yang harus kita perhatikan ya. Sumbu X-nya tuh yang mana? Sumbu X kan yang ini. Lihat ya, kalau ini adalah Y. Ya, kalau sumbu X berarti ini adalah cerminnya. Ya, cerminnya. Kira-kira berarti bayangannya di mana? Nah, kita lihat aja. Tadi terhadap cermin, berarti ini cerminnya ya. Sumbu X-nya saya kasih warna merah. Berarti jarak antara terhadap titik A adalah 1, 2. 1, 2. Jadi di sini ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3 ya. Berarti adalah A aksennya adalah di mana tadi? 3, min 2. Sesuai ya. 3, min 2. Oke, sesuai. 5, min 1 sama ya terhadap sumbu X. Tadi 5 ini ya, min 1 di bawah berarti ini di sini. Oke. Berarti kalau 5, min 1 ingat rumusnya ini. Berarti B aksennya adalah 5 min ketemu min ya, atau 5, min ketemu min berarti plus ya. Berarti B aksennya adalah 5,1. Ini ya ini cerminnya adalah sumbu X. Berarti ini adalah di sini ya, B aksen 5,1. C, yang C min 2,4 ya. Kalau tanpa kita pakai koordinat kartesius bisa langsung kan. Berarti C aksen adalah min 2, min 4. Yang diganti hanya Y-nya. Positif jadi negatif, berarti negatif jadi positif. Nah, ini juga D-nya. Berarti berapa? Ya, min 3,3. Langsung aja ya. Pokoknya kalian tukar. Positif jadi negatif, berarti negatif jadi positif. Ya, mudah-mudahan mudah ya untuk menentukan sumbu refleksi terhadap sumbu X. Yang kedua, contoh, tentukan bayangan dari A 3,4. Ya. Dan min B, 3 yang direfleksikan terhadap sumbu Y. Nah, berarti sumbu Y, ini sumbu Y kan ya. Sumbu Y-nya adalah cerminnya. Tentu A titik A-nya 3,4. 3,4 berarti di sini ya. Ya, ambil garis dari X dari 3, Y-nya 4. 3,4. 3,4. Ini sebagai cerminnya ya. Sumbu X-nya, sumbu Y-nya, maaf, sebagai cermin. Berarti berapa? Berarti ke sana kan. Cerminnya adalah 1, 2, 3. Berarti jaraknya sama ya, 1, 2, 3 di sini. Ini tingginya juga sama ya. Berarti A adalah 4. Berapa? Min 3,4. Ya, coba kamu lihat di sini sumbu X. Ya, yang diputar adalah X-nya. Kebalikan dari tadi kalau cerminnya terhadap sumbu Y, ya. Kalau sumbu X terhadap sumbu Y, yang dibalik adalah X-nya. Oke, sehingga dan min B, 2 ya. B-nya adalah min 2. Berarti di sini ya. Min 2,3 di sini ya. Ini B-nya. Ini sorry, ingat ya, kalau berarti A 3,4 terhadap sumbu Y dicerminkan jadi A aksen min 3,4. Berarti kalau B dicerminkan terhadap sumbu Y berarti berapa? Ingat tadi rumusnya. Rumusnya adalah X, Y kalau terhadap sumbu Y adalah min X, Y. Berarti yang dirubah. Kalau di sini negatif berarti di sini jadi positif. Y-nya tidak berpengaruh ya. Nah, seperti ini contohnya. Berarti di sini titiknya kan. Ini B aksen atau benar ya 2,3 seperti itu. Nah, ini kalau kalian menentukan bayangan ya. Nah tadi terhadap sumbu X terhadap sumbu Y. Nah, kalau Y-nya itu sama dengan X. Nah, ini kalau rumus yang ketiga di sini ya. X sama Y. Nah, ini diputer kalau di sini kan. Y sama dengan X, X-nya jadi Y, Y-nya jadi X titiknya. Titik refleksinya. Cerminkan segitiga DEF terhadap Y sama dengan X. Gambar segitiga DEF, D aksen, E aksen, dan F aksen, dan tulis koordinat berupa pencerminan. Nah, ya berarti ini kalau ini cerminnya ya, ini cerminnya. Ya, ini cerminnya. Kira-kira bayangannya kemana? Pasti bayangannya ke arah sini ya. Berarti di sini, ya kan? Kemudian ini jaraknya dari cermin adalah 4 kalau ini ya. Berarti sini 1, 2, 3, 4 di sini. Nah, ini 1, 2, 3, 4. Di sini 1,
2, 3, 4. Oke, berarti tinggal. Nah, berarti di sini ya gambarnya. Dari titik DEF, berarti di sini titik F aksen, D aksen, dan E aksen. Berarti titik D aksennya berapa? Adalah 3, min 1. Sedangkan E aksennya adalah 1, min 1. Kemudian titik F-nya adalah min 1, min 3. Ya. Benar nggak kalau kita pakai rumus Y sama dengan ini ya. Tadi kan berubah ya antara X, Y berubah menjadi YX. Gitu. Benar ya, berubah ya. Di sini kalau D titiknya berapa? Adalah min 1, 3. Berubah jadi min 3,1. Benar ya. E-nya tadi titik E ada di 1, min 1,1. Jadi bayangannya ada di 1, min 1. Dan F ada di F aksennya ada di 1, min 3. Kalau di F-nya ini bendanya adalah min 3,1. Ya, bisa dilihat ya di sini ada perubahan X dengan Y-nya. Nah, kalau mudah-mudahan kalau misalnya tanpa kalian garis bantu di Kartesius juga ya asal bisa ingat rumusnya, insya Allah sih bisa. Itu saja dari Ibu, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, bila ada pertanyaan silakan kalian ajukan di WhatsApp.